Pertanyaan tentang tasawuf tadi, Ustaz. Apa namanya, ilmu tasawuf ada di masa Nabi tapi dilaksanakan semasa tabi'in tadi, Ustaz ya. Nah, dilaksanakan di masa Nabi, penamaannya di masa tabi'in. Pelaksanaannya di zaman Nabi, adanya khauf, hadis tentang khauf, hadis tentang raja, hadis tentang tulul amal, hadis tentang zuhud. Itu semuanya diamalkan di masa Nabi, penamaan kalimat tasawuf ini di masa tabi'in. Terus semasa tabi'in tadi siapa yang menggalakkan itu, Ustaz? Misalnya ke tasawuf gitu. Mulai daripada gurunya Imam Malik, Imam Nafi' mulai menggalakkan. Imam Malik sudah mulai mengamalkan, dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dengan Imam Hanafi. Mulai mereka mengamalkan daripada amalan tasawuf. Kadang amalan itu tidak ada daripada hadis Nabi SAW, tapi karena ijtihad daripada mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, mereka mulai beramal dengan amalan itu. Tabi'in mengkhatamkan Quran dalam salat. Siapa di antaranya yang sampai mendalam salat? Bukan, setelah Sayyidina Utsman itu, siapa nama itu? Itu dalam salat malam saja dia sempat mengkhatamkan Quran 2 kali dalam salat malam. Dicontohkan oleh Rasulullah? Tidak. Tapi bagaimana? Karena daripada keinginan mujahadah tadi, mengkhatamkan. Imam Bukhari pun pengamal tasawuf, kata orang tasawuf. Bukti Imam Bukhari pengamal tasawuf, Imam Bukhari selalu membibitkan dirinya untuk hal ibadah, dan bahkan ibadah itu pun tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Buktinya sebelum Imam Bukhari menulis satu hadis, Imam Bukhari berwudu, Imam Bukhari salat 2 rakaat. Setiap akan menulis hadis, Imam Bukhari melakukan itu, wudu lagi, salat lagi 2 rakaat. Itu kan yang targhib, yang kuat dalam amal itu kan adalah orang-orang ahli tasawuf. Makanya ada kitab namanya Tabaqatil Asfiya, karangan Imam Asbahani. Ada lagi nama itu 15 jilid. Ada namanya Hilyatil Awliya fi Tabaqatil Asfiya. Itu ada sekitar 13 jilid. Itu di situ disebutkan ulama-ulama yang pengamal tasawuf itu. Nah, di antaranya termasuklah daripada Imam Bukhari. Begitu dia. Jadi kalau ada orang mengatakan kami anti tasawuf, kami beramal dengan sunnah saja, dan justru banyak mereka mengatakan orang tasawuf ni banyak yang menyeleneh-nyeleneh, katanya, banyak yang tidak ada didasarkan oleh Nabi, itu yang diamalkan. Ya, karena mereka cinta dengan ibadah dan mereka tidak ingin sedikit pun waktu mereka untuk tidak ibadah. Tapi bukan berarti menyeleneh-nyeleneh kepada hal yang lain, tidak. Beda no. Memang ada juga tasawuf yang banyak melenceng, banyak yang banyak larilah daripada jalannya banyak. Tapi kalau lagi dia masih dalam dunia ibadah, salatnya diperbanyak, baca Qurannya yang dia perbanyak, zikirnya yang dia perbanyak, insya-Allah ini orang ini beramal dalam dunia tasawuf, tidak melenceng. Tapi kalaulah banyak-banyak mulu, ada namanya nur, ada namanya nama arwah, bagi dihadiahkan pula Al-Fatihah kepada nama arwah sebelum tidur. Ini sudah melenceng, dan bahkan sampai pula ingin menisbatkan diri sebagai nama wali. Itu tak bisa. Orang yang beramal dalam tasawuf tujuannya tidak banyak cuman Allah, bukan untuk mencapai martabat wali. Kalau ada orang yang ingin masuk dalam dunia tasawuf, berkecimpung dalam dunia tasawuf, kemudian tujuan dia adalah mencapai martabat wali, batal kajian tasawufnya. Jadi orang, kamu ingin masuk iko-iko, boleh acuk-acuk berzikir, tidak apa-apa, dan kamu jadi wali kejadiannya. Wali apa? Wali negari ya? Mungkin bisa, tapi kalau wali Allah itu tidak bisa kita cari-cari seperti itu, batal dalam tasawuf.
Gini nih. Itu mah contohnya tadi kan. Contohnya tadi berapa sahabat yang melakukan tabi'in yang melakukan amalan saleh yang tak dicontohkan oleh Nabi. Ya, karena masih dalam tahap amalan salehnya. Memang berbeda dengan kawan-kawan kita Wahabi, tak ada contoh dari Rasulullah, apa kita buat kecilnya lah. Pada berapa banyak sahabat yang melakukan mencontoh. Abu Hurairah menghitung zikir memakai batu, tak ada dicontohkan Nabi ini. Contohnya memang memakai batu tadi ini, memakai apa, ranting kayu, tak ada contohkan dipakai. Sahabat Nabi SAW sampai beribadah itu betul-betul tidak lagi mengenal hal yang lain, cuma dia dengan Allah saja. Jadi banyak. Jadi bukan berarti orang tasawuf itu tidak ada dalil. Tak, mereka memiliki dalil. Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar tu dikenal betul dengan muhaddis sufi. Jadi saya dulu waktu S3 nak membuat disertasi tentang itu, at-tasawuf al-muhaddis, at-tasawuf ala tasawuf dalam pandangan ahlul hadis. Jadi lah mengajukan ketika itu. Jadi kata Syekh Ambo, "Angku tujuan aku membuat aku apa? Ambo ingin membela orang-orang tasawuf tapi berdasarkan hadis kecek Ambo, perspektif hadis kecek Ambo, pembimbing Ambo, kecek pembimbing Ambo. Kalau mode itu ancak aku karang sebuku tasawuf lain, usah aku masuk hadis kecek. Karena bagaimanapun hadis-hadis Nabi itu sudah tasawuf kecek beliau." Oh begitu. Boleh judul kepada judul yang lain. Tapi ada kita di Al-Azhar mempelajari di tingkat 3, tingkat 4 itu manhaj, namanya manhaj muhaddisin, metodenya orang-orang ahlul hadis dalam menilai ahli tasawuf. Bagus kitabnya, sudah kita baca, kita pelajari 2 semester. Ini bagaimana pandangan orang ahlul hadis tentang orang tasawuf. Jadi kesimpulannya, tidak ada ulama ahlul hadis yang tidak bertasawuf. Itu kesimpulan akhir. Yang paling banyak hafal hadis yang terakhir adalah Imam Suyuti. Imam Suyuti hafal hadis 200,000 hadis, 200,000 hadis. Imam Suyuti dikenal mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan beliau termasuk penganut amalan Sufi Al-Ghazali dan Junaidi. Itu Imam Suyuti. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum. وفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.